Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah kita akan membahas tema di subtema iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu membahas tentang generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Ikuti dengan baik, dicatat yang penting, dan insya Allah kita nanti akan membahasnya dalam diskusi. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah definisi dari Al-Quran secara bahasa. Al-Quran secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca atau bacaan. Baik, Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan dalam bahasa Arab yang menjadi mukjizat, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir atau banyak sahabat, dan membacanya bernilai pahala. Keyakinan kepada Al-Quran harus berbanding lurus dengan konsep iman. Konsep iman itu dijelaskan oleh para ulama harus terpenuhi 3 unsur. Masih ingat teman-teman 3 unsur itu? Ya, 3 unsur itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi beriman kepada Al-Quran atau meyakini Al-Quran sebagai kalamullah atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad harus kita yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Oke, kata para ulama, dalam interaksi kepada Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Yang ini harus kita lalui dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan semuanya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah tangga paling bawah. Membaca dengan tajwid, dengan tartil, dengan tahsin. Makanya diwajibkan oleh para ulama, orang yang baca Al-Quran harus dengan tajwid. Yang kedua, tangga yang kedua adalah memahami artinya. Dengan apa? Dengan membaca terjemahannya. Sekarang sudah ada terjemahan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Kalian manfaatkan dan kalian baca agar bermanfaat. Dan yang ketiga adalah mentadaburinya. Setelah memahami arti, kita tadaburi. Apa sih maksud dari ayat ini? Itu namanya tadabbur, ya, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Dan yang paling tinggi adalah mengamalkannya. Jadi sudah membaca, memahami arti, sudah mengambil hikmah, lalu mengamalkan. Karena kalau kita tidak amalkan, maka tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Kitab Al-Quran ini bukan hanya sekedar buku, ya. Ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya firman Allah atau perkataan Allah itu diturunkan bukan sesuatu yang sia-sia, melainkan ini adalah sebagai buku petunjuk dalam kehidupan seorang yang beriman. Jadi Al-Quran ini adalah tidak lain tidak bukan adalah huda atau petunjuk, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran, ya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ada beberapa kitab yang Allah turunkan kepada nabinya seperti Injil dan Taurat yang sekarang diimani oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini pun harus kita imani teman-teman. Cuman kitab Injil dan Taurat yang sekarang itu sudah diubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, yang kita wajib imani ya sebagai konteksnya orang Islam adalah Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi membangun hubungan baik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka meyakini adanya kitab Injil dan Taurat. Makanya mereka disebut dengan Ahlul Kitab. Nabi Muhammad memiliki hubungan yang baik dengan mereka, bahkan mengadakan perjanjian di kota Madinah dengan namanya Piagam Madinah. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW juga memberikan batasan bahwa toleransi itu bukan mengikuti kitab suci mereka, melainkan ada batasan. Ya, mereka diberikan kesempatan
diberikan hak untuk mengikuti kitab suci mereka, dan orang Islam pun mengikuti kitab Al-Quran. Dalam konteks kita di Indonesia, kita pun begitu, ya. Kita toleransi dengan agama yang ada, dengan kitab suci yang mereka anggap suci, ya seperti itu. Barakallahu fikum.